Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi ya. Mungkin sebagian dari kita sudah menonton satu film yang rilis di masa Prapaskah ini ya, The Last Supper ya. Ketika saat saya nonton film itu, di bagian yang paling awal ya, ditampilkan ya, sebuah batu di pinggir pantai. Lalu saya mencoba-coba merenungkan apa maksudnya si sutradara ini menampilkan itu ya. Ada sebongkah batu tergeletak di pinggir pantai ya. Bentuknya tidak karuan ya, teksturnya kasar, warnanya hitam, tidak menarik ya. Batu itu tergeletak begitu saja. Bertahun-tahun lamanya batu yang keras dan kaku bertekstur kasar ini dihempas ya. Hempasan air laut terus-menerus menghempas batu itu. Dan apa yang terjadi? Batu yang tadinya kasar kini menjadi bulat, ya, bertekstur lembut. Ya. Sebetulnya siapakah batu itu? Ya? Dan batu itu adalah kita semua, ya, pribadi kita semua dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Tetapi karena tantangan, karena kesulitan yang lama-lama membentuk kita ya. Kita bagaikan batu yang tergeletak di pinggir pantai, air laut yang menghempas, dan air laut itu sendiri adalah Tuhan sendiri ya. Tuhan yang membentuk kita lewat berbagai peristiwa hidup ya. Lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah yang membentuk kita menjadi seperti saat ini, seperti sekarang ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sejak peristiwa pembaptisan Yesus mulai tampil di tengah-tengah masyarakat. Dan pada waktu itu kehadiran Yesus membawa dampak yang cukup besar ya, di dalam kehidupan masyarakat di wilayah Galilea. Galilea itu di sebelah utara dan juga hingga daerah Yudea ya, di sebelah selatan. Yesus tampil sebagai pribadi yang berkuasa ya, mewartakan sabda Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang buta dan orang tuli ya. Dan hari ini kita menyaksikan ya, setelah berbagai perjalanan pewartaan Yesus, kita menyaksikan pertentangan di antara orang-orang ketika mereka dihadapkan pada pribadi Yesus ya. Masyarakat pada waktu itu terpecah menjadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah mereka yang percaya kepada Yesus, dan kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Dan situasi ini membuat suasana semakin keruh ya. Ditambah lagi dengan kebencian orang Farisi, imam kepala ya, yang mulai takut akan kehilangan pengaruh ya, di dalam peristiwa kehadiran Yesus itu ya. Saudara-saudara yang terkasih, kegelisahan orang-orang itu menjadi batu ujian ya, bagi mereka, apakah tetap mau percaya kepada Yesus atau tidak. Dan sebagian besar juga mulai mendukung ya, ahli Taurat, imam kepala, dan orang Farisi. Dan mereka semakin kuat untuk menangkap Yesus ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mengikuti Yesus adalah sebuah perjalanan iman tentu saja ya. Ada masa di mana kita seperti batu di pinggir pantai yang dihempas air ya, terus-menerus, bertubi-tubi. Tantangan dan kesulitan datang ya. Kadang membuat kita bertanya, apakah Tuhan sungguh ada di dalam hidup saya? Dan pada saat itulah kita dihadapkan pada keraguan iman, seperti yang dialami orang-orang pada masa Yesus ya. Dan dalam keraguan itu hendaklah kita memohon rahmat peneguhan yang menuntun kita pada jalan Tuhan sendiri. Mengikuti Yesus bukanlah perkara yang mudah ya. Kita mesti siap ya, dihempas oleh air ya, seperti air laut yang bertubi-tubi setiap saat. Tetapi percayalah bahwa itulah yang akan membentuk kita menjadi murid Kristus yang sejati ya. Dan semoga kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh mengikuti Kristus kemanapun Ia pergi. Mari kita hening sejenak.
Mari kita